Hari ini kita mendapat kehormatan dengan kehadiran Bapak Ibu Menteri Keuangan Pak Hatip Basri dan Ibu Menparekraf Ibu Mari Pangestu, serta dari Kadin Pak Edwin Aksa dan Pak Sigit. Kita berharap dalam sesi ini mendapat diskusi yang utuh dari sudut pandangan pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan industri perbankan terkait dengan tema utama yang diusung pada perhelatan pagi hari ini. Kami akan memberi kesempatan untuk Pak Hatip memberikan pandangannya. Terima kasih Ibu Anika. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ibu Menteri Pariwisata, Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin 3 hal itu yang akan saya bicarakan adalah mengenai current account. Kemudian yang kedua adalah mengenai APBN, khususnya 2015. Ini kesempatan saya untuk sebetulnya menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga adalah outlook di 2015. Saya kira mungkin 3 poin ini. Saya akan mulai dengan yang pertama, Bapak Ibu, mengenai current account deficit. Salah satu concern yang dihadapi oleh pasar, termasuk juga perekonomian kita. Ini Bu Anika, saya nggak akan spesifik bicara mengenai substitusi impor, lebih baik saya bicara mengenai background makronya. Itu adalah concern mengenai current account deficit. Mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai outlook di tahun 2014 ini. Tahun lalu itu kita punya problem dengan current account deficit yang besarnya sampai dengan akhir tahun itu adalah 29 billion US dollar. Situasi ini, problem ini masih berlanjut sampai dengan tahun sekarang, sampai saat ini. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu, sebetulnya pressure-nya sudah relatif lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu. Saya minta maaf jika saya bicara dengan angka. Kuartal 1 2013, defisit kita itu 6 billion. Kuartal 2 2013, defisit kita 10 billion. Jadi separuh pertama 2013 itu defisitnya 16 billion US dollar. Karena beberapa measure yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia pada waktu itu, kalau kita annualize 16 itu kita annualize harusnya 32, tetapi kita bisa buat menjadi 29 US dollar. Sekarang tahun 2014 defisit kita kuartal 1 itu adalah 4 billion, lebih rendah. Kuartal 2 defisitnya itu 9,1 dan selalu itu siklus di kuartal 2 itu naik, nanti kuartal 3 dan 4 akan turun lagi karena tipikal dari ekspansi perbankan. Sehingga kalau saya annualize itu separuh pertama tahun 2014 itu 13 billion dibandingkan dengan 16 billion tahun lalu. Padahal saya percaya 2014 itu tekanan importnya akan sedikit lebih rendah dibandingkan 2013 untuk 2 alasan. Satu, rupiah sekarang itu lebih weaker dibandingkan dengan rupiah yang kita punya di tahun 2013. Sekarang di sekitar 11.600, yang tentu sedikit banyak akan mengurangi permintaan terhadap impor. Kemudian yang kedua, ya, ekonominya jauh lebih lambat di tahun 2014 dibandingkan dengan 2013. Kalau ekonominya lebih lambat, maka dengan sendirinya permintaan impor barang modalnya akan turun. 92% dari barang impor kita itu adalah bahan baku dengan barang modal. Kalau ekonominya melambat, ekspansi mengalami perlambatan, kredit bank mengalami perlambatan, dengan sendirinya ekspansi perusahaan akan melambat. Maka orang akan menghentikan pembelian mesin, pembelian bahan baku. Sehingga logiknya itu impor akan mengalami perlambatan. Jika saya membuat skenario pesimis seolah-olah 2 faktor itu tidak berpengaruh, maka kalau saya annualize separuh pertama 2014 itu defisit current account adalah 13. Kalau saya annualize itu 26. Tetapi saya gunakan ini, nggak ada pengaruh, seolah-olah tidak ada pengaruh exchange rate. 26 billion, dan jangan lupa bahwa ekspor mineral sudah dibolehkan.
Dari perusahaan-perusahaan besar, penambang besar itu dia akan kontribusi. Sebetulnya total dari ekspor mineral kita itu 5 bilion US dollar. Tetapi jika saya gunakan konservatif saja, hanya separuh dari situ yang diekspor, which is ini unlikely karena semua perusahaan ini sudah produksi dan ditaruh di gudang. Jadi persoalannya tinggal diekspor saja, sehingga ekspor kita nanti Agustus akan lompat signifikan. Itu dari Freeport mungkin akan ada sekitar 1,8 sampai 2 bilion. Saya tidak tahu, yang saya dengar Newmont mencabut gugatannya, saya belum terima suratnya. Nanti sampai pasti saya terima suratnya baru saya bilang bahwa Newmont mencabut gugatannya. Itu 25% dari situ besar ekspornya. Jadi sekira tambah 400. Jadi kita bisa punya lagi itu ekspor tambahan sekitar 2,6 bilion. Jadi kalau tadi saya bicara mengenai 26 bilion dikurangi 2,6 bilion, itu mungkin kita bisa punya current account deficit sekitar 23 miliar dolar. 6 bilion jauh lebih kecil dibandingkan dengan current account deficit kita yang kita punya tahun lalu. Sehingga, tetapi saya tidak mau menggunakan persentase kepada PDB. Kenapa? Tergantung dari exchange rate yang mau dipilih mana. Kalau kita pakai gunakan rata-rata exchange rate, saya percaya current account deficitnya bisa di bawah 3%. Ini yang saya ingin katakan, bahwa isu dalam current account deficit mungkin tahun ini akan relatively less compare dibandingkan tahun lalu. Itu yang menjelaskan mengapa arus dari portfolio masuk ke Indonesia luar biasa besarnya sekarang. Mengenai growth, sebetulnya 5,2%. Saya surprise juga ketika ketemu dengan investor, mereka masih admire Indonesia dengan 5,2%, karena Brazil hanya tumbuh di bawah 3 sekarang. India di bawah 5. Filipina, negara yang tertinggi di ASEAN pertumbuhannya, mereka harus cut growth-nya dari 7 ke 5%. Jadi ini fenomenanya terjadi di dalam global. Tetapi di sisi lain kita harus khawatir dengan Tiongkok yang pertumbuhannya melambat, yang mengakibatkan commodity price juga akan mengalami penurunan. Nah, di dalam konteks ini saya ingin masuk kepada topik kedua supaya nanti kita bisa, seandainya ada pertanyaan kita bisa punya waktu untuk itu. Saya ingin bicara mengenai era APBN 2015. Karena menurut saya banyak salah pengertian mengenai era APBN ini. Saya tahu bahwa era APBN ini adalah era APBN yang dikritik secara luas. Dan memang ya, karena saya harus katakan kepada Bapak dan Ibu, ini baseline, tidak ada programnya. Jadi kalau orang mengkritik, dia adalah mengkritik untuk sesuatu era APBN yang memang harus dirubah. Mengapa ini harus dirubah? Karena pemerintah sekarang tidak mungkin datang dengan program yang nantinya dijalankan oleh pemerintah baru. Bagaimana mungkin, misalnya salah satu kritik, kenapa dana desa hanya 9,1 triliun? Ini bukan apologetik, tetapi saya harus menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, 9,1 triliun hanyalah relokasi dari alokasi anggaran pemerintah pusat yang sifatnya berorientasi pada desa, sekarang dipindahkan kepada dana desa. Kemudian ditanyakan, kenapa nggak ditambah dana desa? Kita ingin menambah dana desa, tapi kan kita tidak tahu program pemerintah baru untuk desanya di mana. Bagaimana kita bisa membuat menambah program itu kalau kita belum tahu mengenai programnya? Dan Bapak dan Ibu, saya mungkin sedikit harus menjelaskan. APBN adalah salah satu undang-undang yang sangat rigid. Apa yang dinyatakan di dalam undang-undang dasar kita, satu-satunya undang-undang yang hanya boleh diajukan oleh pemerintah, tidak boleh oleh pihak lain, adalah APBN. Karena itu check and balance-nya terjadi, diajukan oleh pemerintah, kemudian mendapat masukan dari DPR. Dan di situ disebut secara spesifik bahwa sudah harus disubmit tanggal 20 Mei pada tahun yang berjalan, dan harus disampaikan nota keuangannya pada pidato kenegaraan, itu 15 Agustus. Hasil dari Mahkamah Konstitusi itu baru kita tahu tanggal 22. Jadi praktis secara legal itu tidak bisa ada ruang di mana nota keuangannya dipengaruhi oleh program pemerintah yang akan ke depan. Ini adalah fakta yang harus kita hadapi. Tetapi apa? Apakah ada ruang pemerintah baru untuk sangat terbuka? Bagaimana? Karena tidak mungkin nota keuangannya dirubah, karena proposal dari APBN harus datang dari pemerintah, maka perubahan akan datang dari parlemen. Karena jika Bapak dan Ibu lihat undang-undang MD3, maaf saya bicara undang-undang karena ini soal legal, DPR diberikan ruang untuk mengubah penerimaan dan mengubah belanja. Jadi kalau kemudian pajaknya mau dinaikkan,
dana desanya mau ditambah, spendingnya mau dipotong, itu dimungkinkan dalam era APBN. Itu sebabnya era APBN 2015 isinya, kalau Bapak dan Ibu lihat, pagunya adalah pagu tahun 2014. Pagu tahun lalu. Kenapa pagu tahun lalu? Karena pemerintah tidak tahu pemerintah depan itu mau bikin seperti apa, struktur kabinetnya, struktur kementeriannya. Jadi kita gunakan pagu tahun lalu. Bapak dan Ibu, saya akan masuk kepada poin ketiga yang saya ingatkan terutama kepada perbankan. Tahun 2015 adalah tahun yang menurut saya akan lebih berat dibandingkan dengan 2014. Bahkan mungkin, mudah-mudahan saya salah, bisa lebih berat dibandingkan dengan 2013. Mengapa perlu saya sampaikan begitu? Dari seluruh diskusi, baik dengan rekan-rekan ekonomis di mancanegara, juga dengan beberapa lembaga institusi asing, kelihatannya tidak terhindarkan lagi bahwa normalisasi dari kebijakan moneter akan segera terjadi. Persoalannya adalah berapa dan kapan. Lihat dari result minutes of meeting di FOMC, bukan tidak mungkin bahwa normalisasi kebijakan moneter akan mulai dilakukan di dalam semester pertama 2015. Saya tidak tahu besarnya, mudah-mudahan relatif kecil, tetapi sekarang pembicaraan sudah mulai mengatakan bahwa bukan tidak mungkin ialah menaikkan interest rate-nya 100 basis point. Bapak dan Ibu bisa tahu apa yang terjadi jika interest rate naik 100 basis point di Amerika, maka seluruh emerging market itu akan punya tekanan di dalam pasar keuangan. Ini yang tentu kita harus persiapkan. Sayangnya ini kalau terjadi di semester 1 itu hanya memberikan ruang beberapa bulan kepada pemerintah baru untuk bersiap-siap. Jadi preparation-nya itu harus dibuat sejak sekarang. Apa implikasinya? Jika US itu the Fed menaikkan interest rate-nya cukup signifikan, maka saya bisa bayangkan harga dari bond akan mengalami penurunan on the same return. Maka yield dari US Treasury itu akan mengalami peningkatan. Kalau yield dari US Treasury akan mengalami peningkatan, maka yield dari 10 tahun local bond itu juga akan naik. Artinya financing akan menjadi relatif lebih mahal pada tahun depan. Itu satu. Kemudian likuiditas global akan menjadi relatif ketat. Karena itu kita butuh fiskal, pembiayaannya either didiversifikasi dari domestik atau defisitnya menjadi tidak terlalu besar. Jadi saya melihat urgensi dari kenaikan harga BBM dalam soal defisit financing di sini. Ya, tidak terhindarkan bahwa akan ada tekanan pada pasar uang. Saya tidak tahu, dan saya ini sepenuhnya bukan wewenang saya, sepenuhnya wewenang Bank Indonesia di dalam monetary policy. Saya tidak tahu Pak Agus dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia akan meresponnya seperti apa. Tetapi jika US menaikkan interest rate-nya 100 basis point, saya bisa membayangkan bahwa tekanan di dalam monetary policy untuk melakukan adjustment itu cukup besar. Pak Halim ada di sini, ya, cukup besar. Saya tidak tahu nanti Bank Indonesia akan merespon seperti apa. Kekhawatiran saya adalah jika defisit di dalam anggarannya menjadi relatif besar, maka kita butuh financing dari luar. Kalau kebutuhan financingnya dari luar itu cukup tinggi, maka implikasinya, saya maaf bicara agak teknis, net foreign asset yang masuk ke kita itu akan menjadi sangat besar karena kebutuhan inflow. Jika Bank Indonesia menginginkan bahwa growth dari kreditnya harus diketatkan karena untuk mengejas kebijakan moneter di Amerika, maka untuk mempertahankan basis money supply yang sama, maka Pak Halim dan kawan-kawan dugaan saya harus menekan net domestic assetnya. Artinya likuiditas akan menjadi sangat ketat di domestik pada saat itu. Bapak dan Ibu, saya harus sampaikan, perbankan ini akan merasakan dampaknya di 2015. Ya, segmentasi dari bank besar dengan bank kecil ini akan menjadi soal karena jika interbanknya mengalami persoalan, maka bukan tidak mungkin mereka akan melakukan mobilisasi funding dengan menaikkan deposit rate yang mengakibatkan lending rate ada di sini. Pak Mulyaman, saya kira di sini kita sudah antisipasi isu ini sejak awal.
mengenai kemungkinan terjadinya. Karena itu dari fiscal side kita harus memperhatikan